Halo friends, welcome back to Ipod Entrepreneur Podcast. Nah, jadi di sini kita akan bahas seputar dunia kewirausahaan lagi. Nah, tema kali ini apa yang kita ambil yaitu rahasia sukses lolos PKMK dan PMW, kisah inspiratif dan strategi yang praktis. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya, izinkan aku buat perkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Sabrina, aku dari industri angkatan 23. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin sama bintang tamu yang super keren banget. Mungkin dari Kak Amal sama Kak Midan boleh memperkenalkan diri ke teman-teman semua. Oke, mungkin ini pakai gua atau aku apa nih? Bebas aja. Bebas. Senyamannya aja deh. Oke, biar lebih santai ya. Gue Firdan, gue dari Industri 21. Gua Amal dari Industri 21 juga. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke podcastnya ya Kak, gimana kabarnya hari ini? Kak dan Kak Amal. Alhamdulillah, ya bisa dibilang baik kan? Oke, mungkin aku mau tanya ya Kak, akhir-akhir itu kesibukan dari Kak Firdan sama Kak Amal sendiri itu lagi ngapain gitu? Kalau kesibukan sekarang sih lagi TA tugas akhir sama beberapa project sama dosen, sama lagi itu ada bisnis bunga gitu. Iya. Itu bisnis bunganya itu bersama atau gimana Kak? Kebetulan kalau sekarang sih dia yang lebih berperan aktif, jadi kayak ya gue support aja lah. Tapi sebenarnya bertiga sih. Ya ada satu lagi ya. Oke, jadi kan tadi udah kita kenalan gitu ya Kak. Nah, kan tadi kita topiknya itu ada PKMK dan juga PMW gitu Kak. Nah, bisa ceritain nggak ke kita semua gitu Kak, gimana sih awal mulanya dari Kak Firdan dan juga Kak Amal itu bisa ikut di PKMK dan juga PMW dan juga lolos gitu di dananya? Oke, mungkin gue dulu ya. Disclaimer dulu, kita tuh nggak pernah ikut PKMK. Iya. Dan kita nggak pernah ikut PMW. Iya. Kita nggak pernah ikut Iya. dua-duanya. Jadi kalau bisa ditanya pernah ikut PKMK atau pernah ikut PMW, kita nggak pernah. Mungkin pernah, tapi nggak lolos dulu ya awal-awal. Dan itu bukan bisnis yang berjalan sekarang. Iya. Iya. Jadi emang kita beneran dapat, Iya. tapi kita bukan di PKMK dan bukan di PMW, bukan. Programnya beda. Beda programnya. Boleh dijelasin nggak Kak itu programnya itu apa gitu yang sudah didampingi? Kita tuh pernah 2 kali. Jadi sebelumnya itu kita jualan dimsum. Namanya tuh dimsum nonstop dapot. Jadi biasa tuh kita panggilnya dapot. Nah, bisnis dimsum ini sebetulnya tuh dari itu MBKM KWU di Teknik Industri. Gitu. Jadi awal mulanya tuh kita dapat pendanaan tuh ya di situ. Nah itu pun konsepnya tuh ada konversi SKS. Jadi selama 1 semester kita tuh tugas-tugasnya hampir 100% yang berhubungan sama dapur. Jadi mata kuliah yang ada itu studi kasusnya mostly di dapur. Itu berarti kan tadi ada konversi gitu ya Kak, itu dari jurusan sendiri kayak dipermudah gitu atau gimana Kak, dibimbing gitu? Kalau itu kan emang program dari jurusan sih. Jadi emang kita diarahin untuk mata kuliahnya juga diarahin sama dosennya gitu untuk ambil mata kuliah yang ini jangan gitu. Dari kakak sendiri apa sih motivasinya gitu sampai akhirnya bisa tercetus ide tersebut gitu? Apa ya? Waduh, kalau ide sih sebenarnya emang mau jualan makanan tuh dari lama. Bahkan kan dulu aku PMK juga. Oh, iya. Aku tuh dulu COO ya. Nah di COO itu kita jualan apa ya? Jualan makanan. Tapi tuh aku tuh belum berani kalau sendiri. Iya gitu. Jadi emang awalnya tuh awal aku usaha tuh ya mulainya dari UKMK ini gitu. Nah lama-lama kayak coba yuk kan udah nggak UKMK, nah coba deh Buka sendiri ya. Oke, tapi itu idenya itu gimana Kak? Jadi kayak gimana sih kok dari sekian banyak makanan kok milihnya tadi kayak dimsum gitu Kak? Kalau itu sih sebenarnya awalnya kita kan benar jualan aja gitu. Kita mau jualan kayak basically apa aja, tapi makanan.
akhirnya kita cari lah gitu apa yang sebenarnya di sini agak susah dicari gitu loh. Dan emang pada saat itu hampir susah banget untuk cari orang jualan dimsum yang enak ya, yang enak proper untuk kita, ya. ya. Nah akhirnya ya udah kita kenapa nggak dimsum aja, di mana di sini kan mostly demografinya mahasiswa ya. Iya. Jadi akhirnya kita cari market yang cukup tanda kutip hits lah ya. Apalagi kalau di Purwokerto kan dimsum tuh kayak banyak banget Iya, yang enak kan kita. Gitu. Orang-orang tuh biasanya kalau di Purbalingga tuh kalau makan dimsum pasti ke Purwokerto gitu kan. Iya. Nah terus kita tuh kayak mau apa ya yang sekiranya tuh kita kalau mau jajan tuh nggak harus jauh-jauh ke Purwokerto, di Purbalingga tuh ada dong gitu. Tapi yang orang-orang suka. Akhirnya kita pilih lah dimsum gitu. Oke, mungkin setelah tadi tercetus, udah ada ide nih gitu. Terus kan tadi kalau misalnya ngajuin proposal gitu yang tadi dana itu kan ada anggotanya Kak. Itu tuh kira-kira anggotanya cuma berdua atau ada anggota lain gitu Kak? Kita bertiga. Oh bertiga, oh berarti itu hanya bertiga tapi Hanya bertiga dan dari jurusannya pun ketentuannya hanya bertiga. Iya maksimal bertiga. itu dari satu jurusan yang sama gitu Kak? Satu jurusan yang sama karena programnya kan Masih MBKM dan jurusannya. KPU Teknik Industri gitu, jadi harus teknik industri. Oke, ada ini nggak Kak tips buat milih teman gitu kan itu dari tiga atau itu emang udah plottingan dari jurusannya atau cari sendiri gitu Kak? Sebenarnya kita cari sendiri sih itu teman yang paling dekat di lingkungan kita aja gitu. Ya. Jadi emang konsepnya tuh ngajak-ngajak. Oke Kak, nah tadi kan udah bahas tentang dimsum ya, terus kayak gimana sih cara kakak nemuin konsepnya gitu kan tadi kan udah apakah tadi coba-coba dulu atau gimana gitu Kak, sampai akhirnya mantap nih buat mau dijual gitu. Awalnya itu kita buat sendiri. Ya. Ya awalnya kita R&D dulu kan. Karena kan nggak mungkin dong jualan tapi kita nggak tahu rasanya atau Iya. asal jual gitu kan. Akhirnya kita R&D kan. Sampai kita nemu satu resep dimsum yang menurut kita tuh enak. Nah tapi ternyata tuh bikinnya tuh kayak sangat susah. Kosnya gede lah. Iya, maksudnya sanggup untuk bikin, tapi ketika dijual dengan harga yang menurut kita pada saat itu masuk, Ya. nggak bisa gitu, karena kayaknya malah nggak untung, tapi malah rugi gitu. Akhirnya kita cobalah cari supplier di dekat-dekat Purbalingga. Beberapa supplier waktu ya. Ya kita udah sempat datangin beberapa supplier, akhirnya ya baru pemilihan itu. baru Ya dari kayaknya situ. 3 atau 4 apa ya. Ya kita cari di sekitar Purbalingga mana sih supplier yang ada di sekitar sini, akhirnya jatuhlah ke satu pilihan itu. Nah terus dari situ, tapi itu dimsumnya aja, kita ambil dimsum freshnya, terus topping-topping lainnya kita blend lagi sendiri. Oh, berarti itu ada apa kita inovasi sendiri gitu ya dari kakak-kakak gitu. Oke, kalau sekarang tuh masih ini nggak Kak, masih berjalan atau kadang menerima PO gitu kita atau Jadi setelah program yang selesai, ya itu kan satu semester ya, dan kita tuh tetap ikut. Jadi gini, kalau MBKM itu kita tuh nggak dipaksa untuk ikut kelas, tapi pada saat itu karena ini tuh semester 5 ya. Semester ini. Iya, semester depannya akhir tahunnya kita mau KP. Dan matkul-matkul di semester 5 itu matkul-matkul yang emang sangat Digunakan untuk di KP. Iya, sangat digunakan untuk KP. Iya. Jadi kita merasa kayak mau kita tetap harus kelas gitu, karena ya balik lagi kita di sini bukan mau Jualan. kita mau kuliah gitu kan. Akhirnya kita tuh jualan offline. Jadi Di sebelah FT itu di yang warna biru, Iya, nah iya, sebelahnya iya, juga iya. ya ada. Nah kita tuh di sana jualan bareng sama ada satu juga ya tempat kopi gitu. Nah barengan kan. Nah itu tuh selesainya tuh bisa jam 1. Nah jam 1 malam kita baru tutup. Terus habis itu masih harus beres-beres. Terus besok siangnya setelah kuliah itu kita harus ke suppliernya untuk ambil dimsum. Karena kan kalau misalkan nggak kayak gitu nanti dimsumnya nggak fresh kan. Ya, jadi kita tuh ambil dimsum siangnya, terus malamnya jualan lagi. Dan itu tuh dibarengi sama beberapa kegiatan lainnya. Jadi kita merasa setelah satu semester yang selesai sangat capek. Sangat capek. Kayak mungkin satu semester paling melelahkan. Iya. Ya, akhirnya kita memutuskan untuk karena itu libur semester juga kan kita pulang kan. Akhirnya kita memutuskan untuk berhenti dulu selama liburan. Sampailah
Februari kita tuh mau jualan tapi rasa capeknya tuh masih ada. Iya. Gitu. Akhirnya kita kayak ya udah deh nanti dulu gitu. Pasti hantam dulu sama matkul yang cukup Iya, berat gitu. semester 6 ya itu ya? Iya. Ya kita punya matkul yang sangat berat akhirnya, dan itu tidak memungkinkan untuk kita jualan. Akhirnya satu semester selesai, satu semester nggak jualan. Terus pas mau mulai itu kita memilih untuk kayaknya Ini udah. Ya, kita maksudnya stop aja. cari bisnis yang emang bukan di makanan, yang jadi nggak harus basi, nggak harus Nggak tiap hari lah kita harus memaintain nggak harus gitu. ya. Kalau dimsum kan kalau udah sehari udah atau udah nggak enak gitu kan, berarti kan kita harus buang atau apa gitu kan ya. Jadi itu kayak kita mencari yang nggak ada expirednya. Oke, tapi kalau sekarang tuh masih nerima kayak open PO gitu atau enggak? Nah, sebenarnya banyak yang mau ya. Sebenarnya banyak yang bilang ke kita untuk akhirnya buka lagi gitu. Tapi ya dari kita udah TA gitu, udah TA dan apa ya, cukup banyak lah kesibukannya. Jadi kita agak susah buat bagi waktunya lah gitu. Mungkin kalau misal untuk buka lagi atau enggak, ada kemungkinan untuk buka lagi. Ada kemungkinan. Ya. Tapi akan ada orang lain yang melanjutkan ya. Kalau mau boleh. Ya kalau mau boleh. Beneran serius. Tapi kita lagi mencari orang siapa yang mau jualan. Ya. Soalnya kan kita punya alat banyak, Iya. ya kan? Punya alat, bahkan box-boxnya itu masih Masih banyak banget. ya. Ada kompor. Ada kompor, Iya. gas, boxnya segala macam, mesin printer itu kan kalau nggak dipakai sebenarnya sayang ya. Iya. Tapi ya gimana kitanya ngerasa capek banget aja gitu jadinya. Ya dia nanti aja nunggu ada yang mau gitu. Kalau misalnya ada kita ada yang mau terus ngomong kita dengan semangat untuk kasih itu semua. Ya. Oke, mungkin itu buat teman-teman semua yang tadi itu pilih 3. Terus kayak yang mau coba itu nanti bisa menghubungin dari Kak Firdan dan juga Kak Awal gitu ya Kak? Betul. Oke, tapi tuh tadi kan ada kayak kompor gitu-gitu Kakak, itu tuh kan pasti dananya tuh nggak sedikit gitu Kakak. Itu tuh kira-kira dananya tuh dapat yang dari tadi yang awal dari pendanaan atau gimana Kak? Iya, Iya. yang dari MBK. Itu tuh udah kayak di cover full gitu ya Kak, kalau gimana? Awalnya enggak, kan ya ada birokrasi yang kita nggak ngerti kan. Iya. Nah, jadi of course bakal kita cover dulu, baru nanti di reimburse dan mungkin nggak tahu ini bakal ada lagi atau enggak programnya ke depannya, tapi dananya cukup besar, jadi hampir sangat besar. Jadi mengcover semua hingga ke apa gaji karyawan juga. Iya, Ya. sangat besar. Menurut mahasiswa, menurut aku ya itu sangat besar untuk program. Bahkan kayaknya nggak tahu ya, tapi program-program PMW Iya. dan apa sih, PKMK. PKMK itu kayaknya lebih besar yang ini. Apa yang mau lanjutin dana? Dan yang Oh iya. Dan ini gede banget. Jadi sebenarnya kalau misal untuk nyari apa ya, mau ngajuin dana itu sebenarnya pinter-pinteran kita nyari ini aja sih, positioning kita mau kemana gitu loh. Karena ya sebenarnya PKMK, PMW mereka tuh nggak begitu into untuk akhirnya ke jualan. Mereka tuh lebih ke inovasi gitu loh. Jadi makanya that's why kita akhirnya memilih untuk udah ini aja. Toh ini dananya banyak. Dan saat itu pun kebetulan baru tahun kedua ya programnya. Jadi masih sedikit gitu yang daftar dan yang alhamdulillah kita dapat gitu. Gitu sih. Ini tuh programnya juga beda gitu nggak sih Kak sama yang P2 yang Beda. Oh, beda ya. Beda. Ini emang program Dari jurusan. gitu. Betul. Bahkan dulu ada salah satu pendaftar di sana, itu sebenarnya bisnisnya udah berjalan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan waktu itu ya kita merasa sangat memungkinkan kalau dananya tuh bakalan dikasih ke mereka gitu, karena mereka benar berjalan dan udah cukup lama ya jalan. Iya, udah cukup lama. Tapi ya penilaiannya sebenarnya lebih ke menurut gua ya, lebih ke how well prepared kita gitu loh. Karena yang ini no disrespect ke semuanya, tapi walaupun mereka udah berjalan lama, tapi untuk soal PPT dan semacamnya, maksudnya dan presentate itu mungkin kita lebih baik sekali banget. Sorry banget ini Bang. Ini Bercanda saya terusnya maksudnya nggak bisa lebih halus apa namanya? Nggak bisa lebih halus.
Oh itu saingannya itu satu jurusan sendiri gitu Kak. Iya, Akhirnya. betul. Kebetulan aku tuh sama kan juga, tapi jadi kalau aku bisa dengar. Iya aman Kak. Jadi kalau sekarang itu program itu tuh masih berlanjut atau enggak ya Kak? Nah itu kita nggak tahu Kita nggak tahu. karena harusnya semester ini. Iya, Iya, satu tahun sekali. 1 tahun sekali. Ya, nggak tahu itu berjalan atau enggak karena sekarang tuh ada program tambahan dari fakultas yang nominalnya sedikit tapi penerimaannya jauh lebih banyak. Nah, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang udah ikut juga itu ya cukup juga sih, lumayan juga. Yang mau usaha tapi nggak punya modal bisa loh. Iya. Oke, siap Kak. Nah, aku mau tanya nih Kak, gimana sih tips and trick gitu buat nyusun laporannya gitu dari awal mungkin sampai akhir, mungkin ada nggak trouble ketika di tengahnya nyusun laporan gitu Kak? Lebih ke banyak cari tahu sih. Kalau kita kan bisnis dimsum ya, itu kita cari tahu apa sih yang orang-orang suka. Dan salah satunya dari kita dulu aja, maksudnya kita tuh suka dimsum tapi kalau mau dimsum itu jauh banget. Nah, sesimpel permasalahan kayak gitu kan. Terus habis itu di berbandingkan tuh ada banyak belum sih yang jualan dimsum. Nah, kalau kita jualan dimsum tuh sebenarnya Prospektif ya. minatnya banyak nggak sih. Dan sampai akhirnya ya udah nanti kita tentuin nama yang eye catching yang orang kalau Gampangnya. iya yang kalau gampang disebut gampang diingat gitu. Terus berikan logo dengan baik gitu sih, maksudnya kayak mempersiapkan kalau bikin proposal tuh kayak apa ya, kayak kamu tuh mau bikin bisnis kamu sendiri yang kamu idam-idamkan, yang kamu impikan tuh bentuknya kayak gini. Nah kalau misalkan udah apa ya, kalian udah nemuin logo yang bagus, nama yang bagus gitu. Nah nanti itu menyesuaikan sih isinya. Ngalir aja sih sebenarnya. Apalagi kalau kamu udah tahu arah dari bisnis kamu tuh mau kamu kemana gitu. Misalkan nih output kita tuh waktu itu mau jualan dimsum kayak di Velvet gitu. Kan itu ada gitu. Nah kita tuh mulai dari apa ya yang sederhana yang bisa kita jangkau di sini, misalkan kayak kita mau ya deh pakai gerobak dulu atau gimana, terus mejanya mungkin beberapa dulu. Nah seiring berjalannya waktu kan nanti bisnisnya Nambah. gitu. Nah dari apa namanya tadi yang mau gerobak satu, mejanya beberapa gitu. Nah itu kan dimasukin sejelas mungkin di proposal gitu. Nah biasanya proposal yang dipilih itu proposal yang isinya jelas, nggak mau tahu arahnya mau kemana, tahu tujuannya di mana gitu. Apalagi kalau tahu peluang, ancaman dan lain-lain kan SWOT gitu. Nah kalau itunya ditelaah dengan baik gitu, itu dipikirkan dengan baik itu menurut aku bisa lolos sih. Dan sekarang tuh kan lagi kayak boomnya gitu kayak makanan tapi nanti yang berkaitan sama kesehatan gitu kan Kak. Kayak kalau dari Kakak sendiri itu buat cari idenya itu tadi harus yang berkaitan sama yang kayak misal dimsum tapi yang sehat gitu itu atau enggak, atau yang sesuai sama selera pasar. Waktu dulu apa sekarang? Waktu dulu Kak. Waktu dulu Bahasa Enggak gitu ya, sesuai peminatan pasar. Iya. Harus dulu kayaknya nggak begitu rame deh soal yang diet gitu kan? Iya, kayaknya nggak begitu rame deh sekarang. Dulu nggak begitu rame deh. Dulu kita emang nyarinya ya udah orang pengen jajan dimsum. Iya. Sebenarnya kita mau Iya, jajan dimsum, iya. tapi nggak tahu kemana Iya. gitu loh. Jadi ya udah kita dapat dari situ ini. Udah gitu aja. tapi kalau yang sehat-sehat itu Kayaknya enggak. Oke, sebenarnya juga sehat ya. Kita nggak sehat lah. Oke, nah tadi waktu ini Kak, waktu ngejalanin tadi si program yang MBK ini, itu tuh kira-kira Kakak di tengah-tengah tuh ada kayak problem gitu atau? Oh tentu. Iya, boleh Pasti. diceritain Kak. Pasti sangat banyak problemnya. Bisnis makanan tuh bisnis susah banget. Iya, gampang masuk, gampang keluar basically kayak gitu. Apa ya? Kalau problem ya banyak sih dari aspek keuangan. Itu juga ya minor problem pasti ada gitu. Apalagi paling besar sebenarnya dari supplier, karena kan kita bikin biasanya tuh hanya toppingnya aja kan. Nah jadi tuh ketika supplier bermasalah, Kita akan bermasalah ya. Kita bakal rugi itu. Tapi itu pernah kejadian kita atau? Pernah. Kita udah ada pesanan banyak. Kita sempet
70 atau 700 ya? 70 ya? 700 Iya. kue. 70 porsi ya. 70 porsi ya. Itu dalam sehari. Satu order. Satu Satu order. Satu order. 70 porsi dimsum, terus tiba-tiba supplier bermasalah. Ya. Supaya bermasalah. Pusing sih. Dan kita kayak waktu itu hujan lagi, terus kita kayak aduh ini gimana? Tapi Tapi itu kira-kira gimana Kak cara mengatasi kalau misalnya ada yang kayak gitu problem gitu? kalau lebih ke komunikasi sih sama suppliernya gitu. karena itu balik lagi karena kita depends on supplier. Nah, kecuali kalau misalkan dimsum yang bikin sendiri mah itu beda cerita ya. Tapi karena kita dimsumnya itu ambil dari supplier, jadi itu ya harus banyak-banyak komunikasi, jaga komunikasi yang baik gitu. Jangan sampai ada trouble sama suppliernya gitu. Karena kalau supplier nggak ada kita nggak bisa jualan. Jadi yang tadi kan di program yang MPK ya Kak. Nah itu tuh diperluin kayak dosen pembimbing gitu atau enggak Kak? Ada. Oh ada. Ya perlu ada atau enggak ada, perlu atau enggak Oh, lebih ke enggak begitu sih ya, sebenarnya karena kan ini jualan kita yang jual ya. secara teknis kan. Dan semua keuntungan pun kan untuk kita pribadi kan. Jadi dosen pembimbing ada paling untuk kayak bimbing kalau misalkan Pak ini misalkan ada masalah terkait akademik sih. Nah, kalau misalkan akademik yang bermasalah ya pasti kita konsulnya ke dosen pembimbing gitu. Maksudnya kan ketika kita program MBKM itu berbeda loh dengan teman-teman kedua lain gitu. Ya kan apalagi kayak waktu kita malam tuh disita sebagian besar untuk jualan gitu. Jadi tugas-tugas tuh itu harus apa ya? Curi-curi waktu sebetulnya gitu. Tapi kan waktu penyesuaian dari proposal sendiri gitu Kak, itu tuh ada ini nggak sih kayak bimbingan Oh, gitu? ada. Pembimbingan tuh baru ada setelah kita lolos. Ya. Oh berarti sebelum itu tuh kayak belum ada pembimbingnya gitu ya Kak? Nggak ada, itu kita hanya Ya udah. itu pas kita lagi liburan ya, liburan Liburan semester, semester. bulan liburan semester Juni Juli, Juni ya tahun pokoknya. kemarin ya. Terus kita kayak itu aja bikin sama saya lewat Google Meet. Lalu belum bisa, terus datang duluan di sini. Oh iya, Ya, kita datang karena kita duluan. mau itu coba mau R&D. Oh Kita iya bikin iya. duluan ya kayak gitu. Aku pernah dengar itu tuh yang sampai ke Bali itu bukan Kak? Bukan. Oh, itu beda. Itu beda program, itu beda Oh, itu program. berarti beda sama yang lagi kita jelasin ya Kak? Beda. Beda. Itu bukan kebebasan ya. Itu bukan itu. Itu riset. Aku kira itu kayak sama gitu kan? Oh iya berarti gitu ya. Emang kebanyakan acara ya. Iya. Oke Kak. Nah tadi kan udah dijelasin ya Kak, tadi nyuri-nyuri buat ngerjain tugas gitu-gitu kan. Terus kira-kira ada tips dan triknya dari Kak buat gimana sih kalau misalnya kita nanti mau sebagai mahasiswa nih mau berwirausaha, terus kayak masih ngejar akademik juga gitu. Kemarin kan ada organisasi juga gitu. Kemarin sempat kewalahan gitu nggak Kak dari Kak? Banget. Sangat Banget ya banget. Iya. Lagi kalau misalkan terkait akademik ya, lebih ke komunikasi sama teman sekelompoknya. Iya, Jadi itu ya, susah karena banget. kita cuma bertiga, ya kan. Jadi itu banyak komunikasi sama kita bertiga gitu. Maksudnya, oh perinya hari ini jam segini, ya udah kerjain yang ini gitu. Apalagi kan tugasnya waktu itu hari ini deadline-nya yang ini, besok deadline-nya Iya. itu. Jadi kita tuh harus yang kayak prioritas mana nih yang harus dikerjain duluan gitu. Yang ini nanti dia bisa besok gitu. Atau misalkan kalau terlalu sulit ya kita kerjain duluan gitu sih. Dan itu lebih ke komunikasi sama teman-teman sekolah. Di luar akademik juga cukup sibuk sih. Ya kita organisasi juga, terus kita asisten juga. Oh iya. Ya. Dulu malah pernah tahu aku asistensi di kedai dimsum itu. Oh iya Kak. Jadi itu kayak gitu lah, pokoknya capek banget sih. Maksudnya kayak jualan tapi masih pakai seragam gitu. Kayaknya agak capek ya, masih pakai BBH tapi udah jualan gitu. Aduh, terus balik-balik. Kita selalu pulang hampir selalu subuh. Iya. Ya, karena setelah jualan selesai kita beres-beres, kita langsung belanja lagi. Iya. Ya, untuk besoknya. Kayak gitu tiap hari sih. Tapi kalau belanja yang malam tuh biasanya kalau yang di pasar gitu. Mm-hmm. Tapi kalau supplier biasanya sebelum jualan. Itu pernah ngerasa kayak
Cepet banget gitu nggak sih kakak yang Sampai masih berasa masih berasa banget kayak Kita masih kalau bilang nggak ya gitu. kita kalau misalnya masih mau jualan tuh kayak aduh nanti kayak dulu nggak ya gitu loh, Iya, nanti kayak dulu nggak ya. iya, tapi kan mau nggak mau itu kita tuh udah program dan kita harus tanggung jawab sama program yang Betul. kita ambil gitu. Itu sih sangat wow. itu benar-benar melatih kayak time management yang baik gitu. Sakit gitu gak sih kak waktu ini? Oke kayak kan banyak nih kayak tugas dari semuanya terus kayak pernah sampai gitu. Alhamdulillahnya kayaknya Iya. nggak sakit. Justru malah produktif gitu ya kak. Iya. Banyak yang dipegang. Bukan produktif tapi agak Tapi heboh kan overwork. heboh ya. Ya, itu udah berapa teratur tuh? Bahkan ya gitu deh sangat susah. Nah, buat sekarang ini gitu, ada project baru gitu nggak dari kakak yang berkaitan sama dunia kewirausahaan gitu kak mungkin? Ada. Ada. Tapi di situ beda. Beda Sudah move on dari yang Dari tadinya. ya Boleh dilihat mungkin kita. Sekarang kita bisnisnya itu bunga. bunga gitu, buket gitu. Bukan bunga. Tapi dari Colorful. Belum tahu nih. Boleh. Mungkin sekarang Nanti boleh. tunjukin ya udah sekarang. Nggak usah, tunjukin aja. Oh iya nanti ada. Tunjukin aja gitu. Ini nanti di sini. Makanya tunjukin aja. Ada itu nanti kita biasanya masih PO sampai sekarang, kita belum berani untuk Iya. stok sih ya. Karena prosesnya juga agak lama juga kalau bikin itu, dan sekarang cukup banyak juga proyek di luar dari kewirausahaan, jadi agak susah juga bagi waktunya kayak gitu. Kamu lihat nggak? Terangin gitu. Gitu. Kamu tahu nggak yang lain lagi? Ini dari awal. Hmm. Ini dibuat jadi berdua. Oh yang tadi bertiga. Bertiga ya, bertiga juga. Buat ini kayak pendanaannya itu emang dari pribadi juga atau gimana? Sekarang masih Oh, pribadi. masih pribadi. Tapi ada kemungkinan nggak kabar lanjut yang kayak program kemarin lagi? Oh kita udah Kita jadi tapi dapat juga secara apa namanya? birokrasi. Iya udah, tapi belum dilaksanakan, jadi tolong. Oh, Iya, ada bisa. bercanda ya? Tapi kalau misalnya ada apa? Oke kak. Nah jadi dari kak ada tips nggak sih buat kita kayak kan kita kadang kayak takut nih mau mulai sesuatu yang Ini mau minum boleh? ya boleh kak ini juga ya boleh. Udah ada. Ada tips nggak buat kita apalagi kayak maba gitu kakak kayak gimana sih biar nanti kita bisa ngikutin nih langkah-langkah dari ide-ide dari kakak buat Ini kalau tips kalau kalian mau buat bisnis tapi nggak punya modal. ya Kuliah tuh salah satu pokoknya jalannya banyak banget buat nyari uang. Apalagi maksudnya kan cuma ajuin proposal. Jadi selama kalian mau bikin proposal, kalian mau ajuin itu, ya kalau emang rezeki kalian dapat. Jangan gengsi sih, jangan gengsi untuk akhirnya ngejar PKM, terus PMW, terus karena iya, karena itu udah rame gitu loh. Iya. Kayak coba cari peluang yang lain gitu, walaupun dapatnya mungkin nggak sebanyak PMW, tapi peluang dapatnya tuh lebih besar, dan bahkan biasanya dananya malah lebih besar ya Iya. dibandingin PMW, karena kita dengar dari teman-teman kita juga banyak yang dapat PMW itu nggak sebanyak dana ini gitu loh, kayak gitu. Bahkan aku waktu yang MBKM itu yang dapat, aku tuh kaget kalau beneran yang turun sebanyak itu. Iya. Karena kira 80%-nya 90%. Iya, maksudnya sesuai sama apa ya? Maksudnya nggak sefull itu. Iya. Karena itu beneran. Dan tanpa ada potongan apapun, Pajak pun nggak ada nggak ada potongan. apapun, itu beneran sangat besar. Ya, kita berdua langsung foya-foya di sini. enggak Tapi bener kok, monaknya udah jalan dan beneran di jalan. Iya. Bukan buat foya-foya. Kalian buat foya-foya dikit.
Kalau kayak gitu tuh ada laporan akhirnya gitu nggak sih Kak? Nanti kayak presentasi gitu-gitu. Oh presentasi ada ya? Ada, Online kita, tapi waktu iya itu. kita ada mangkapnya sama dosen satu seluruh dosen. Iya, kita semua di- dosen, iya. Jadi di review sama semua dosen, kita Iya. ditanya-tanyain juga. Iya. Dan kan waktu itu dan dosen-dosen juga pasti tahu sih maksudnya bisnis ini jalan karena tugas-tugas kita rata-rata diambil studi kasusnya pakai. Iya. Iya. Jadi kalau presentasi jelek, nilai jelek. Kayak gitu basically. Cuma alhamdulillah waktu itu cukup baik ya, cukup baik. Iya. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah aja. Itu pengalaman yang sangat tidak pernah aku lupakan. Sangat wow. Karena capek banget, capek banget. Yang Jadi bikin nggak bisa lupa tuh karena capeknya. capek banget. Jadi kalau misalnya ada yang mau ikutan, ada yang mau bikin F&B, itu harus siap-siap sama capeknya. Iya, atau enggak ya mati tengah jalan. Atau mati tengah jalan benar. Kayak ini mati setengah jalan sebetulnya. Iya, ini kita sebenarnya menganggap dampak ini mati suri ya sebenarnya. Iya, karena sebenarnya itu kita mau buka lagi tapi dalam kurun waktu yang Belum ditentukan ya. Mungkin kita akan buka lagi, tapi kayaknya untuk sampai lulus ini kayaknya enggak. Tapi ada rencana buka lagi setelah lulus kuliah gitu nggak Kak? Ada, tapi nggak di sini. Oh, iya. Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Iya, karena kita sudah kembali. Buka masing-masing gitu ya Kak, bertiga nanti Betul. berbeda. Jadi kan bisa cabang langsung. Oh, iya. Iya. Kayak gitulah. Tapi lumayan lah. Alhamdulillah nyampe sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Jadi kalau CEO mau ambil boleh polling aja. Tapi sebagai brand ya, jangan supplier doang. Baiklah kalau supplier doang. Kalau misalnya ide-ide itu kira-kira tuh munculnya tuh kadang dari mana sih Kak? Selain dari kayak selera masyarakat yang misalnya dimsum gitu kan tadi yang dimsum terus kayak bikin dimsum gitu. Kalau yang kayak bunga gitu-gitu Dari mau diri sendiri. Maksudnya kayak misalkan nih aku tiba-tiba mau ada proposal ini kayaknya bagus deh kalau buka sesimpel kalau kamu mau ya dilakuin aja dibikin proposal gitu. Bisa-bisa aja sebenarnya. Dan mostly emang dari keinginan kita dulu. Karena kalau kita nggak pengen nggak mungkin proposal aja jadi ya kan ya. Kalau misalnya kita cuma nyari duitnya gitu, itu kita nanti nggak begitu kenal sama produknya. Ketika kita nggak kenal sama produk, kita jadi malas ngerjainnya gitu. Dan kita nggak punya prospek ke depannya tuh ini bakal gimana gitu. Karena kita ngejar duitnya doang gitu. Tapi kalau ini seperti Malika, Cuma Malika seperti anak sendiri. sendiri. Iya. Tapi memang apa aja lebih capek. Lagi dititipin sama sama. Oh, tapi kalau yang ini yang capek-capek ini jangan diikutin ya. Iya, kalau capek konsisten harus tetap. Iya. Jangan diikutin, kita menyerah. Kita nggak nyerah, hiatus. Iya, Hiatus. tapi kita gantinya ada yang baru. Ada yang baru, oh, enggak. Sama aja. Sama aja menyerah. Sama aja nyerah. Tapi menyerahnya dari bisnis makanan. Cobain deh bisnis makanan. Iya. Serius. Capek banget, benar. Tapi kalau misal tadi ya soal apa? Cari ide. Iya. Nah, selain dari keinginan sendiri, sebenarnya kita tuh kan di Purbalingga ya. Iya. Nah, dan Purbalingga ini bukan termasuk kota yang besar gitu. ya. Kalau kita udah di Purbalingga dan di posnya gitu. Di Iya, puncaknya iya. ya. Bukan di kota. Bukan di kotanya gitu. Jadi banyak loh gitu sebenarnya peluang bisnis yang sebenarnya udah banyak di kota-kota besar lain, di Semarang, di Bandung, di Jakarta itu udah banyak gitu loh, tapi belum masuk sini gitu. Jadi ya itu peluang yang cukup besar ya untuk akhirnya kita coba ngadain itu di sini dengan akhirnya nama kita sendiri gitu. Kita bukan franchise orang lain, punya kita sendiri, 100% punya kita gitu. Dan itu yang mungkin enak sebenarnya. Ya, jadi walaupun kita capek-capekan gitu, tapi ada rasa Itu punya kita. punya kita gitu, keren banget gitu. Itu yang mungkin kita kemarin. Sekarang. Udah enggak sekarang. Oke. Tapi mungkin pertanyaan terakhir ya Kak, apa sih menurut Kakak apa sih manfaat terbesar gitu dari program-program yang udah mungkin dari tadi ada jurusan gitu, apa sih manfaatnya buat kita jadi sebagai mahasiswa gitu Kak? Sebenarnya manfaat dari programnya atau manfaat wirausaha? Manfaat programnya buat kita sebagai mahasiswa yang ingin berwirausaha. Oh, oke.
Kalau menurut aku sih manfaatnya yang paling besar itu apa ya, memicu kita, memotivasi kita untuk pada akhirnya berani. Beneran, Nah, nggak cuma berani. konsep. Iya, bukan cuma yang kayak aku mau jualan deh, aku mau ini deh, tapi beneran yang kayak ya udah deh, coba aja, ajuin aja dulu proposalnya. Oh, bikin proposal tuh nggak mengeluarkan uang, cuma mengeluarkan niat, ya kan? Kalau misalkan mau bikin proposal terus diajuin dari rezeki, itu nanti dapat gitu. Dan itu apa ya? Itu sih manfaat paling besar. Ya sama sih, maksudnya kayak kalau misal program sih sebenarnya yang mendorong kita untuk akhirnya yang tadinya kayak bikin konsep, kan sering banget ya, maksudnya apalagi cowok-cowok nih kan sering ya Omdo ya. omdo ya ini jualan gitu, terus udah bikin konsep bla 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 bla, tapi nggak pernah jalan karena udah saling lupa, udah saling yang kayak apa ya, itu project kemarin gitu loh, itu bulan kemarin gitu. Nah ya biasa kayak gitu. Nah kalau misal kita bener-bener didokumentasikan sebagai proposal, akhirnya kita ajuin dan didanai, itu akhirnya kita kayak, weh kita punya tanggung jawab nih, kita udah punya duit. Istilahnya kayak apa ya? Kayak apa? Investor lah. Kayak investor, kayak ini tuh kayak sebenarnya bukan milik kita gitu loh. Ini tuh punya jurusan gitu. Akhirnya kita punya pertanggung jawaban untuk akhirnya merealisasikan itu gitu, walaupun tidak secara material ke jurusan, setidaknya kita ada tanggung jawabnya itu loh. Itu sih sebenarnya yang paling berpengaruh ya. Mungkin buat closing gitu ya, Kak, ada nggak kesan dan pesan atau saran gitu buat aku, mungkin buat teman-teman semua yang mahasiswa yang ingin berwirausaha gitu, gimana Kak dari Kak? Mungkin berwirausaha. Ya, apalagi di lingkungan mahasiswa gitu Kak. Jangan terlalu Jangan tahu itu satu kata doang. Kamu harus berapa kata? Saran Dari Oh, saran. ya kan itu saran ya, jangan Iya betul nih Kak. Ya, jangan terlalu. Apa ya sarannya? Kalau aku sih paham positioning. Iya. Jangan cari duitnya dulu. Ya mungkin endingnya tetap kita bakal cari profit ya. Tapi harus terima loss dulu ya. Karena based on experience aja kita harus ngadain promo dulu, akhirnya dikenal sama banyak orang. Kita ngadain promo tuh hampir itu tiap hari. Ini fun fact aja dulu. Kita tiap hari kita adain promo untuk Promonya tuh sesimpel 5 orang pertama bisa beli dengan Lebih murah. harga, iya dengan harga yang murah. Iya. Dan itu tuh nggak nyampe 5 menit 10 menit langsung habis. langsung kita langsung di PO nya, terus habis itu ketika ada yang mau PO lagi ya sorry banget datang kita kayak gitu. Sebenarnya itu sih harus terima loss dulu, harus siap terima loss, harus siap capek gitu, kayak gitu sih, harus tahan aja. Sebenarnya kalau awal-awal tuh emang harus nggak apa-apa aja nih kalau dulu atau jual dengan harga yang lebih murah kayak gimana, karena biar orang tuh tahu produk kita. Kalau misalkan udah tahu kan Iya. apalagi di perguruan tinggi, Iya. misalkan dimsum, orang-orang tahu nih kalau kita jualan dimsum. Nah ketika mereka tahu dimsum kita enak, kalau misalkan mereka mau dimsum, mereka kan cari kita mau berapapun harganya pasti biasanya dibeli. Tapi asal mereka tahu dimsumnya Iya. gimana, rasanya gimana, enak enggak. Kita beli brand awareness ke mereka sih sebenarnya dengan harga segitu gitu. Maksudnya dibandingin 1.000-2.000 itu kita beli, akhirnya mereka tahu dan mereka bisa share gitu ke teman-temannya gitu loh. Sebenarnya itu yang paling besar kayak gitu. Ya jangan dapat mulai dan jangan Oke, mungkin buat teman-teman semua, sekian podcast pada kesempatan kali ini. Jangan lupa buat teman buat like, komen, dan juga subscribe. Oke, mungkin sekian dari aku. See you di podcast selanjutnya, teman-teman. Mungkin Kak bisa. Dadah. Oke.